Pemirsa Intens Investigasi, Dokter Detektif atau yang akrab disapa Doktif akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 17 Maret 2025 kemarin, di mana kehadirannya berkaitan dengan dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dr. Richard Lee. Lalu seperti apa? Dalam pemeriksaan yang berlangsung, Doktif mengaku bahwa dirinya mendapatkan sekitar 20 pertanyaan dari penyidik, di mana pertanyaan tersebut berkisar seputar konten yang ia buat, khususnya ulasan mengenai produk milik Richard Lee yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Seperti apa pula, secara tegas Doktif pun mengungkapkan bahwa produk suplemen milik Dr. Richard Lee tidak ada kandungan tomat putihnya. Hingga Doktif pun menyebut bahwa Richard Lee melakukan penipuan dan jangan lagi berlagak seperti amnesia. Benarkah Dr. Richard Lee pun memilih untuk menyerahkan semuanya kepada proses hukum karena situasi pun semakin gaduh. Hingga Dr. Richard Lee pun mengetahui seluruh kronologi permasalahan ini, siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Selain itu, seperti apa juga setelah sebelumnya menyentil Dr. Richard Lee terkait produk suplemen Dr. Richard Lee yang tidak mempunyai kandungan white tomato atau tomat putih usai diperiksa oleh BPOM. Doktif terlihat kembali menyentil Dr. Richard Lee bahwa keputusan dokter kecantikan tersebut untuk memeluk agama Islam hanyalah sebuah trik marketing semata. Usai Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gledis. Benarkah Dr. Richard Lee berencana akan menjenguk Nikita di tahanan Polda Metro Jaya? Dan benarkah Doktif pun juga mempunyai rencana yang sama akan menjenguk Nikita Mirzani? Dan seperti apa pula doa dari Doktif untuk Nikita yang baru saja berulang tahun ke-39 di dalam penjara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama polemik Dr. Richard Lee dengan Doktif terkait suplemen milik Dr. Richard Lee yang dijual ke publik dan tidak mengandung white tomato kini menemui babak yang baru. Doktif pun akhirnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan penyidik untuk jalani klarifikasi yang sempat tertunda. Ya, sebelumnya Dr. Richard Lee secara resmi telah melaporkan Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 10 Februari 2025 lalu. Laporan ini pun terkait dugaan pencemaran nama baik dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tindakan ini pun diambil setelah Doktif diduga merendahkan produk kecantikan milik Richard Lee melalui unggahannya di media sosial TikTok. Dari perkembangan laporan Dr. Richard Lee inilah, Doktif pun diketahui sempat menunda panggilan dari penyidik untuk melakukan klarifikasi, di mana seharusnya datang pada tanggal 7 dan juga tanggal 12 Maret 2025 lalu. Namun, di tanggal tersebut, Doktif pun tidak bisa hadir karena alasan kesibukan. Dan kemarin, Senin 17 Maret 2025, Doktif pun akhirnya datang memenuhi panggilan atas laporan dari Richard Lee. Usai menjalani klarifikasi kepada penyidik, secara tegas menurut Doktif bahwa produk milik Dr. Richard Lee pun tidak ada kandungan tomat putih. Hingga Doktif pun menyebutkan bahwa Richard Lee melakukan penipuan dan memintanya untuk tidak berlagak seperti amnesia. Kenapa hari ini Doktif datang? Sebelumnya memang harusnya jadwalnya Doktif di hari Rabu minggu kemarin, tapi karena Rabu Doktif menghadiri undangan dari Komisi 6 DPR RI, hari ini pelaporan dari Dr. Richard ya melaporkan Doktif atas kasus suplemen white tomato pencemaran nama baik. Oke, jadi di sini Doktif jelaskan lagi ya, di sini sudah dirilis dari Badan POM
bahwa memang produk white tomato tidak pernah ada kandungan tomat putih. Please dokter mohon jangan lagi berlagak seperti amnesia. Dan akhirnya terima kasih apresiasi kepada Prof. Taruna dan Badan POM akhirnya merilis pelanggaran terhadap relabeling dan iklan suplemen kesehatan WT. Sudah jelas ya. Menurut Doktif, ia pun menyarankan Dr. Richard Lee untuk tetap fokus pada laporannya di Polda Metro Jaya. Selain itu, Doktif pun juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ini, Dr. Richard Lee akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan produk yang telah dijualnya. Lebih lanjut, Doktif pun mengungkapkan bahwa saat diperiksa oleh penyidik, ia pun mendapatkan sekitar 20 pertanyaan yang hanya berfokus pada konten terkait produk suplemen white tomato serta surat izin praktik. Terus juga dokter di sini ingin menyampaikan kepada Richard untuk fokus saja. Ya, fokus saja kepada pelaporan Doktif di Polda Metro Jaya. Jangan menggiring opini ke masyarakat. Istri kamu sudah dipanggil, tetapi mangkir dari panggilan. Jadi Doktif mohon silakan kooperatif saja dengan panggilan Polda Metro Jaya. Karena dalam waktu dekat, insya Allah beliau pun akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan produk yang sudah dia jual. Bukan cuma ini, ada beberapa produk lain yang terindikasi diduga juga melakukan pelanggaran. Ya seputar itu aja, seputar konten, seputar white tomato, seputar surat izin praktek ya. Jadi yang juga dipertanyakan adalah Doktif memang ya mengunjungi. Jadi sebelum Doktif itu mengungkap fakta atau data atau berucap, itu Doktif akan selalu melakukan research atau penelitian lebih dahulu. Ya, jadi Doktif mendatangi klinik beliau di Palembang. Dan memang Doktif melihat dan pengakuan dari dokter pun sama. Apakah ada di situ surat izin praktek Dr. Richard? Doktif tidak melihatnya. Di sisi lain, Dr. Richard Lee pun juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ia pun tidak berniat melaporkan Doktif. Namun, keputusan tersebut diambil atas permintaan manajemennya. Menurutnya, ia pun lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Namun, karena situasi pun semakin gaduh, ia pun akhirnya menyerahkan segalanya kepada hukum. Dalam masalah ini, Dr. Richard Lee pun juga menegaskan bahwa ia akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan telah memenuhi panggilan pihak berwenang sesuai dengan prosedur. Tapi manajemen minta untuk melaporkan, itu aja sih. Lagian dia kan juga bilang tuntut dong, tuntut ya udah. Sebenarnya kalau bisa damai-damai aja sih. Apa masalahnya? Kalau misalnya ada yang kurang, kita perbaikin. Kalau misalnya yang sudah bagus pun masih ada yang kurang, ya udah kita perbaikin. Tapi kan ternyata jadi gaduh kan, ya udah kalau sudah seperti ini ya biar hukum aja. Menurut Dr. Richard Lee, Doktif pun tidak pernah berusaha untuk membuka komunikasi dengannya. Oleh karena itu, ia pun memilih untuk menyerahkan semuanya kepada proses hukum agar dapat ditentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dr. Richard Lee pun mengaku mengetahui seluruh kronologi permasalahan ini dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Sementara itu, menurut Kompol Nurmadewi, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, pemanggilan Doktif oleh penyidik yang dijadwalkan pada 7 Maret 2025 mengalami penundaan. Doktif pun kembali dijadwalkan untuk pemeriksaan pada 12 Maret 2025, namun kembali ditunda. Waktu dibilang isu praktek nggak ada ya, jelas-jelas isu prakteknya ada ya, jadi ya udah yang penting hukum aja lah. Pak, kalau mau damai itu harus ada yang sowan dulu minta maaf, harus ada salah satu yang mengakui misalnya ya, atau ngajakin damai. Bang ini aja masih ngegas, wah. Hari ini adalah penundaan dari pemanggilan yang dipanggil oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kepada DD ya tanggal 7 Maret 2025. Kemudian dari DD untuk menunda tanggal 12 Maret 2025.
Ya, dari pemanggilan adalah untuk klarifikasi yang pertama. Kemudian dari pihak DD minta tunda dari tanggal 7 Maret 2025. Kalau untuk alasannya tidak ada, jadi memang untuk butuh waktu. Ya, jadi untuk butuh waktu dari tanggal 7 Maret 2025. Hari ini berarti penundaan lagi atau seperti apa? Hari ini masih ditunggu, ya mudah-mudahan saja datang. Namun demikian dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menunggu hari ini. Jika memang datang, kita bisa meminta keterangan. Setelah sebelumnya menyentil Dr. Richard Lee terkait produk suplemen Dr. Richard Lee yang tidak mempunyai kandungan white tomato usai diperiksa oleh BPOM. Lantas seperti apa pula sentilan berikutnya yang diungkapkan oleh Doktif terhadap keputusan Dr. Richard Lee untuk memeluk agama Islam? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa, usai menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan, Doktif seolah tidak puas untuk kembali menyentil Dr. Richard Lee. Pasalnya, sebelumnya, Doktif yang menyentil Dr. Richard Lee terkait produk suplemennya yang tidak mempunyai kandungan white tomato usai diperiksa oleh BPOM. Sentilan lainnya datang terkait keputusan Dr. Richard Lee yang mengungkapkan sudah menjadi mualaf sejak 2 tahun lalu. Dalam cuitannya yang ia tulis di media sosial itu, Doktif pun menduga bahwa keputusan dokter kecantikan tersebut untuk memeluk agama Islam hanyalah sebuah trik marketing semata. Login trik marketing atau trik terakhir kamu yang sudah Doktif tebak jauh sebelumnya. Tulis Doktif. Doktif bahkan mengingatkan Dr. Richard Lee bahwa agama bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Doktif juga menyinggung soal azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pedih dan meminta Dr. Richard Lee untuk bertobat sebelum menyesal. Ingat, agama bukan untuk permainan. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pedih, DRL. Apakah kamu sanggup untuk menanggungnya? Tobat sebelum kamu menyesal, ungkap Doktif. Bukan hanya itu, Doktif pun juga meminta agar Richard Lee untuk mengembalikan uang masyarakat yang merasa tertipu dengan produk suplemen white tomato yang dijualnya. Kembalikan uang masyarakat yang sudah kamu tipu mentah-mentah dengan produk suplemen WT kamu. Kembalikan hak mereka, tegas Doktif. Selain sindiran tadi, di media sosialnya, Doktif pun juga sempat menyindir Dr. Richard Lee terkait produk miliknya. Ya, dalam sindirannya itu, Doktif pun mengungkapkan bahwa produk yang dijual oleh Dr. Richard Lee yang sudah dirilis oleh BPOM dan terbukti tidak mengandung white tomato hingga atas perilisan dari BPOM itu. Doktif pun justru mempertanyakan mengapa dirinya dilaporkan oleh Dr. Richard Lee ke Polres Metro Jakarta Selatan jika memang faktanya produk suplemen Dr. Richard Lee tidak mengandung tomat putih. Doktif pun menuding bahwa Dr. Richard Lee telah melakukan penipuan publik karena sudah menjual produk yang overklaim hingga Doktif pun juga tidak gentar untuk menghadapi Dr. Richard Lee. Apakah marketing kamu menjual suplemen white tomato yang kamu katakan di situ mengandung tomat putih adalah sama slip of tongue? Dan hari ini kita semua masyarakat Indonesia bisa melihat bagaimana Badan POM merilis bahwa suplemen white tomato kamu terbukti dan dibuktikan dengan sah oleh Badan POM tidak mengandung tomat putih. Dan kamu melaporkan Doktif kan ke Polres Jakarta Selatan, betul nggak? Doktif tanya. Karena video yang Doktif buat soal white tomato ini, betul nggak? Jawab dong. Ya, jadi dengan adanya rilis dari Badan POM bahwa suplemen white tomato kamu fix tidak mengandung tomat putih,
Jelas DRL sudah melakukan penipuan publik. Usai Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys, Dr. Richard Lee pun juga mempunyai rencana akan menjenguk Nikita Mirzani di tahanan Polda Metro Jaya jika diajak oleh Dr. Oki. Begitu juga dengan Doktif yang juga berencana akan menjenguk Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa pernyataan dari rencana tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, seperti diketahui, sebelum perseteruan antara Dr. Reza Gladys dan Nikita Mirzani yang kini berujung pada penahanan. Sebelumnya, publik pun sempat disuguhkan dengan konflik serupa antara Dr. Richard Lee dan Nikita Mirzani. Perseteruan ini pun bermula pada tahun 2023 lalu ketika Dr. Richard Lee mengkritik produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinone. Kritik tersebut mengarah pada merek yang didukung oleh Nikita Mirzani sebagai brand ambasadornya. Ketegangan pun semakin memuncak ketika Dr. Richard Lee bersama Dr. Oki mempromosikan podcast yang membahas isu tersebut yang rupanya memicu reaksi keras dari Nikita Mirzani. Nikita pun menuduh Dr. Richard Lee mencari perhatian dan menggunakan istilah kasar dalam komentarnya. Setelah itu, pada Desember 2024 lalu, Nikita pun tampak menyoroti praktik curang dalam industri skincare, termasuk klaim berlebihan dan juga rebranding produk impor sebagai produk lokal. Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, pernyataannya itu dianggap sudah mengarah pada Dr. Richard Lee. Dan yang mengejutkannya, belakangan ini muncul dugaan bahwa Dr. Richard Lee menjadi korban pemerasan oleh Nikita Mirzani dengan nilai mencapai 2 miliar rupiah. Meskipun demikian, Dr. Richard Lee pun dalam pernyataannya justru menunjukkan sikap mengejutkan di mana ia menyatakan niatnya untuk menjenguk Nikita Mirzani di tahanan Polda Metro Jaya untuk menjalin silaturahmi yang tentu saja sikap ini pun jarang dilakukan oleh siapapun yang tengah berkonflik. Tak hanya Dr. Richard Lee, Doktif pun juga mengungkapkan niatnya untuk menjenguk Nikita Mirzani. Selain itu, Doktif pun turut mendoakan Nikita yang tengah berulang tahun ke-39 meski harus merayakannya di dalam tahanan. Bagi aku kalau misalnya memang dia terbukti bersalah, ya semua orang wajib ditahan. Kalau misalnya orang tidak terbukti bersalah, ya sebaiknya tidak ditahan. Oh nanti ya Doktif baru mau tanya nanti prosedurnya seperti apa. Apalagi sekarang hari ini dikabarkan teknik kita lagi ulang tahun ya. Selamat milad buat teknik kita. Teknik kita diberikan kekuatan, ya ketabahan dan terus untuk bisa berbicara lantang. Karena yang selama ini Doktif lihat rasakan beliau adalah orang yang berbicaranya cukup lantang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.